Istilah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa saat ini menjadi sebuah pertanyaan yang bermakna kontradiksi. Istilah tanpa tanda jasa di sini perlu digarisbawahi bahwa guru juga merupakan manusia yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Kesejahteraan guru merupakan permasalahan klasik yang menjadi tanggung jawab pemerintah agar segera mendapatkan penyelesaian yang tepat. Hal tersebut terutama menyasar pada kesejahteraan guru honorer, di mana sampai saat ini masih belum mendapatkan kunjungan kesejahteraan yang layak. Pertanyaan yang muncul saat ini, bagaimanakah kondisi guru honorer yang di Indonesia? Melihat secara langsung fakta yang terjadi di lapangan, kondisi guru honorer yang saat ini masih berada di bawah kata sejahtera. Dapat kita lihat sebagai contoh, rata-rata seorang guru honorer mendapat gaji kisaran 400 sampai 600 ribu per bulan. Itu pun terkadang gaji tidak dapat langsung diterima. Pembayaran gaji seringkali harus dirapel dalam 3 sampai 6 bulan sekali. Dengan jumlah gaji tersebut, tentu saja kata sejahtera masih sangat jauh dari harapan. Problematika yang muncul tidak cukup sebatas jumlah gaji yang masih tergolong minim, akan tetapi sampai pada manajemen pengelolaan sumber daya guru yang masih relatif kurang maksimal. Masih banyak guru honorer yang kurang diberikan pelatihan atau pendidikan yang lebih tinggi, sehingga bisa menunjang secara keilmuan yang nantinya akan diberikan atau diajarkan kepada siswa. Selain itu, dalam hal penjenjangan karir pun, guru honorer masih harus gigit jari. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi terkait penjenjangan karir bagi guru honorer. Guru honorer dituntut untuk menjadi guru profesional, tanpa disertai adanya dukungan dari berbagai pihak terkait. Berikutnya telah beredar berita bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K. Seluruh instansi diberi waktu hingga 28 November 2023 untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus CPNS maupun P3K. Lantas, bagaimana nasib pegawai honorer yang tak lulus seleksi sebelum tanggal tersebut? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RP Cahyokumolo memberikan penjelasan. Cahyo mengatakan tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K atau pegawai negeri sipil. Hanya saja mereka diharuskan mengikuti seleksi dan persyaratan yang berlaku. Jika tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing atau tenaga alih daya, sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, atau daerah. Terkait pengangkatan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan serta sesuai karakteristik kementerian atau lembaga atau daerah. Terkait Cahyo menambahkan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan juga dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga. Dikutip dari laman resmi Kemenpan RP, lulusan tenaga honorer paling lambat 28 November 2023. Menurut Cahyo, tenaga honorer dihapus karena tidak memiliki standar pengupahan yang jelas. Tenaga honorer berbeda dengan ASN yang sudah memiliki standar penghasilan atau tenaga alih daya atau outsourcing yang sistem upahnya terdapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Cahyo menambahkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam undang-undang tersebut, pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Sementara itu, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K.